Ini yang penting kalau kita tawaf. Apa itu? Putaran pertama. Karena ternyata Bapak Ibu ada orang tawaf. Magai nalelumi Ustaz Nayolo. Tidak dia baca, nalalu kayak gini Ustaz kayak gini. Akhirnya dia tidak tawaf. Apa dia? Cuma memburu orang yang ada di sekitarnya. Ya itu Ustaz. Nah tawaf pertama, tentu Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada bacaan tertentu. Tidak ada bilang ini dibaca. Tapi ketika lewat di Hijr Ismail, apa bagusnya kita baca? Berdoa di situ sambil jalan jamak, lihat-lihat buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu yang kencan jawab salamnya Ustadz. Saya doakan ada juga anak cucunya Ustadz nanti. Dan yang ikhlas baca surah Yasin hadir di tempat ini, saya doakan dapat giliran juga ke Tanah Suci. Saya khawatir ibu-ibu yang tidak jawab salamnya Ustadz gara-gara HP, saya khawatir kalau suaminya dapat jodoh lagi. Fokus dulu, fokus. Tak usah direkam. Aslinya jauh lebih jago di YouTube dari yang kita lihat sekarang. Tak usah. Ya? Nah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi mayasha. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan afdu wa rasuluh. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman tamma amma ba'an. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha. Kemudian menyombongkan diri terhadap ayat Allah. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan dimasukkan surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyata, hingga onta masuk ke lubang jarum. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 40. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi'u khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka setan membimbing melaksanakan perbuatan mungkar. Al-Quran surah An-Nur ayat 21. Shadaqallahul Adim. Ibu-ibu, bapak-bapak calon penghuni surga yang saya muliakan, teristimewa rumpun keluarga besar Ananda Frita bin Salman atau Nyonya Prita Suherman yang insya Allah dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai manasik ini, mari kita sama-sama dengan khusyuk ketika menunaikan ibadah haji dan umrah, lantunkan kalimat talbiyah. Semoga dengan talbiyah ini ibaratnya kita mandi, pakai sabun, pakai sampo, kalaupun ada tersisa, mungkin cuma dalam keadaan daerah-daerah tertentu yang tidak jatuh najisnya. Apa itu kalimat talbiyah? Saya ajak kepada ibu bapak ikut melantunkan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih. Kalau bisa yang menunaikan ibadah haji ini ganti kata-kata halo menelpon dengan kalimat ini tadi. Kalau bisa dalam menunaikan ibadah haji ganti pegang HP diganti dengan pegang Al-Quran. Pegang tasbih. Ketika tangan pegang tasbih, insya Allah akan berzikir. Mahal-mahalnya kita bayar 100 juta lebih. Antri pun bayar 40 juta. Sampai di sana, tidak ada bedanya di kampung dengan di sana. Kenapa saya bilang tidak ada bedanya? Kalau di kampung tiap hari siaran langsung, hai guys, oko kak pasae, hai guys, kita lagi nawar ayam potong. Siaran langsung melulu. Tidak ada bedanya. Bahkan di sini rajin tidur, sedikit-sedikit tidur. Di sana juga tidur. Ikut pengajian, tidur. Macara mustase, tinro. Nah, mak baca yasin, matinro. Letu okoro, matinro to. Dikasih gelar Haji Tinro. Bukan Haji Latunrung. Haji Tinro. Nah, insya Allah tidak akan kejadian seperti itu. Insya Allah. Pertama, Anda cerita, dengar ini baik-baik. Haji itu dan umroh kata Nabi, balasannya surga. Alhamdulillah, balasannya surga. Haji dan umroh balasannya surga. Tidak sama kita, belanja di Alfamart, dapat promo. Beli 40, gratis 20. Beli 1, dapat dia 2. Tapi ini, haji dan umroh balasannya surga. Bukan Pila Malino. Bukan Pila Pulau Bali. Ini balasannya surga. Yang kedua, haji dan umroh diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Coba Bu, ada yang saya tahu. Gubernur yang ada di Indonesia ini 5 tahun sudah selesai gubernur. Sudah 5 tahun gubernur. Pas tahun ke-6 dicari salahnya. Ternyata pada tahun waktu menjabat gubernur didapat kesalahannya. Berapa tahun penjara? 6 tahun penjara Bapak Ibu. Nah, insya Allah Ananda Prita menunaikan ibadah haji dan umroh ini balasannya surga dan pengampunannya dosa. Alhamdulillah. Nah, kata Nabi bagaikan bayi yang masuk lahir. Kalau baju putih dicuci kan ada nolaja pasti. Yang kedua, Ananda Prita, itu menunaikan ibadah haji umrah tidak sama kalau lakukan sholat. Kalau kita sholat 5 waktu, ada aturan baca. Mulai takbir, sampai dengan salam, diatur itu. Tidak boleh lain-lain. Tapi kalau ibadah haji, namanya ibadah fisik. Tidak ada bacaan mutlak. Bahwa kalau kita tawaf pertama, ini dibaca. Pasti tidak begitu. Kalau umpamanya sa'i, kita lempar, kita lari-lari kecil, ini wajib dibaca. Melontar ini wajib dibaca. Tidak sama sholat. Takbir wajib. Kemudian Fatihah wajib. Karena kata Nabi, la sholata liman la yaqra'ul Fatihatul kitab. Tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah yang ada dalam kitab. Jadi Anda jangkit stres dan tegang bahwa tidak ku hafal pergi putaran tawaf pertama, kedua, ketiga, adek hafal lagi. Dan insya Allah pembimbing di travel itu ada yang pandu namanya mutawif. Banyak ki bertanya. Ya, banyak bertanya. Insya Allah semoga apa yang kita bayangkan tidak sesusah setelah ada di atas. Alhamdulillah. Nah, harus yang ketiga ini. Tahu ki bedakan. Tabek di. Kalau kita umroh, ya, kalau kita umroh, yang wajib kita lakukan 1, tawaf 7 kali. Kemudian sa'i
dari Bukit Safa dengan Marwah. Yang kedua tahallul. Selesai. Ya, selesai. Yang kedua, kalau umpamanya haji, apa itu pertama? Niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tambah amalan-amalan ketika umrah. Tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Ini ibu-ibu harus tahu persis. Nah Ustadz, bagaimana dengan niat? Itu wajib. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Jadi Afrita, perbekesingi niat tadi. Mulai keluar, sudah salat safar, perbaiki dulu niat. Karena si kampuku, engkau Mekah, maka lelen niat nang. Maka dah sapo. Maka lu makan ha ya kuritai. Depan wadi maka dah tersinggung ha. Masa kembar ka iye. Nasaba iye rean riku pulakai kontraktor pito to eksapatorna. Weh Muhammad auto panterna siaga. Tapi iya setiap lo kak betinge pada kak aga tahu aku lo mak bisa peni. Napan riku weh tudah cama yolo. Isuro lo mak paci magai karena ada gelar haji di depannya. Haji Nur Hidayah, Haji Nur Hidayah. Iya deh, terpaksa lo bisa pandai. Nah sama-sama kembar. Sikalin na lisibolana. Na podangi lakena, Pak, lo kima buat baleho. Kakak baleho, boleh kemana sih na baleho? Maka dah mau ditulis di situ kebun. Dijual kebun ini. Tanpa perantara. Hubungi 083 Subhanallah, laku total. Sekalin na boleh maka dek nama tek kodek neuli aji. Waktu na dek boleh maka yo limai. Bu, tapak giling. Sekalin na boleh makan maka dawam ibu, dek na melo pada ju sepu. Sekalo kada, oh Bu Aji. Wah, ini apa tuh? Masya Allah. Makanya Ananda Prita perbaiki niat. Supaya bagus niat tadi itu, camkan. Ya, labbaik Allahumma hajatan. Ya, niat yang baik-baik, insya Allah kalau ini dicamkan baik-baik, Allah akan terima. Dan yang kedua, sebelum melangkah kaki kanan, berdoa. Ya, kalau di Padang Arafah nanti, jangan takut matahari. Kecuali yang pakai RDL. Alhamdulillah. Kemudian berdoa. Ya Allah, dalam hati ya, anugerahi saya ilham, anugerahilah saya ilham, hidayah dan taufik untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, anugerahilah saya kekuatan dan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan ya Allah, lindungilah keluarga-keluargaku, harta bendaku di belakang saya tinggalkan. Dan yang penting dari itu ya Allah, jauhkan saya dari penyakit, jauhkan saya dari godaan syaitan yang terkutuk. Pabelai kak boleh mapakai lontok-lontok untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini doa. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Bugis lah. Intinya, puang, alenga awatangeng, alenga alomoang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan ya Allah, lindungilah keluargaku, harta bendaku, wijawijaku setelah saya menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan yang ketiga, puang, jauhkan saya dari godaan syaitan. Jauhkan saya dari kezaliman minal jinnati wan nas. Jauhkan saya dari bala. Dan yang penting jauhkan saya dari penyakit yang menghalangi saya menunaikan ibadah haji umrah. Insya Allah. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ya, saya tidak teliti secara persis. Karena ada mutawif yang memandu di travel. Atau ada mutawif yang bantu kita di sana. Nah, sekarang ini yang penting. Kalau kita tawaf. Apa itu? Putaran pertama. Karena ternyata Bapak Ibu ada orang tawaf. Magai nalelumi Ustaz Nayolo. Tidak dia baca. Nalelu kayak gini Ustaz kayak gini. Akhirnya dia tidak tawaf. Apa dia? Cuma memburu orang yang ada di sekitarnya. Ya itu Ustaz. Nah tawaf pertama.
Tentu Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada bacaan tertentu. Tidak ada bilang ini dibaca. Tapi ketika lewat di Hijr Ismail, apa bagusnya kita baca? Berdoa di situ sambil jalan jamak, lihat-lihat buku. Allahumma Rabbi habli minas solihin. Kenapa? Karena ketika di Hijr Ismail dan bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam, apa intinya? Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang soleh. Dan Nabi Ismail adalah seorang anak yang soleh. Jadi minta, ya Allah, anugerahilah saya anak yang soleh dan soleha. Sama keturunannya yang engkau nugerahkan ini Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Alhamdulillah. Nah, yang kita baca, Allahumma Rabbi habli minas solihin. Allahumma Rabbi hablina minas solihin. Allahumma Rabbi habli minas solihin. Dari makam Ibrahim ke Hijr Ismail yang batu bundar itu. Kemudian ketika kita lewat, yaitu di sudut yang keempat, anggaplah, saya mohon maaf tinggalkan tempat. Ibaratnya ini adalah Ka'bah, ya. Di sini ada Hajar Aswad. Di sini sudutnya. Kita mulai selurus lampu hijau sebelah sana. Di sini kita berdoa. Labbaik Allahumma labbaik. Lihat gitu dari sini sudut. Kalau tidak bisa kita menciumkan, biasa sering kita mencium jauh cium jauh dulu apa cium jauh. Nah, gini. Ya, di sini baru ketika di sebelah sini jangan sekali-kali sentuh yang namanya makam Ibrahim. Tapacakkan ya ki, pas lewat tidak ada orang, ada sentuh itu. Bayar kidam. Nah, ketika di sebelah utara, jadi yakin pintunya Ka'bah itu, Bu, dia sebelah timur. Supaya dia tak pusat. Harus kenal ini. Kenal dulu ketika masuk dari Masjidil Haram, harus Ibu tahu. Ini Ka'bah, pintunya itu sebelah timur. Karena sama semua model. Ya, baru Hijr Ismail sebelah utara. Dan ketika kita di sini agak dingin. Dan pas, apa namanya ini Bu? Ini sebelah sudut. Apa? Rukun Yamani. Nah, sudah banyak yang datang. Di situ dibaca. Ya. Apa bacaannya? Ya, doa sapu jagat. Atau baca trikul. Apa itu trikul? Telu kullu kullu. Kul huwallahu ahad. Dan seterusnya. Al-Falak, Anas. Itu dimulai di sini. Tapi kan jauh sekali. Nah, ini masuk putaran pertama. Dan perlu kita hitung. Kalau ada pakai tasbih, ya, foto pertama. Karena ganda ni gaya ye, anda mika atau 7, kan muka darua nih. Nah, jadi ini masuk putaran pertama. Jadi putaran pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita baca intinya. Lewat di makam Ibrahim berdoa, ya Allah, Allahumma Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahilah saya anak yang soleh dan soleha. Dan ketika lewat di Hijr Ismail, banyak berdoa, ya Allah, anugerahilah anak yang soleh dan soleha sama solehnya Nabi Ismail alaihissalam. Insya Allah. Dan begitu juga di putaran kedua. Begitu juga putaran ketiga. Begitu juga putaran keempat. Sudah itu baru namanya kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sudah dibimbing. Nah, ini menyangkut tentang tawaf. Sekarang sa'i. Dari mana? Bukit Safa dengan Marwah. Perbaiki, Bu. Ini kejadian, terutama ibu-ibu, yakin ki ada hikmahnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya. Siapa istrinya Nabi Ibrahim? Hajar atau? Siti Hajar atau siapa yang satu? Sarah. Nah, maka dandi, maka damagi we. Motok ko. Maka melu isali kampung ni. Dibilang tengah bani. Maka dandi si bang, age pake. Alfamart atau Alfar atau Skudo. Maka dede kuda. Maka banget tanya onta maka dede. Jadi lagi milik sale kampung ni.
Nah, mana bicu ke ya Dia bilang, kenapa kita mau tinggalkan? Bilang, ini perintahnya Allah. Aga nasab benena. Daeng. Kalau ini perintah Allah, ambil coba pakaian, kita berangkat. Rokan jakna. Nah, ini pelajaran buat kita, ibu-ibu. Kalau ini perintah suami, dan itu perintah Allah, lanjutkan. Mega apa makukue? Banyak sekarang, 01 suaminya di kantor. Maka ini tanda tangan ini ya tuh. Karena magi kumpulan orang-orang mendapat raskin. Dapat copak benina. Maka negara witai 50 orang. Maka dapat suwe nomor pitu Pas suwe 20. Maka dapat camat. Maka dapat perkosanya. Maka dapat suwe maka dah. Deng. Musemoga nomor pitu na 10 taniko na dukung. Pas suwe sana. Sebenarnya suami sudah ACC 50. Tapi ikat bisi pole benena. Magai maka dia 50 pas suwe ruah. Hai, arwah tani ko na duku at pilkades. Artinya ini Bu, banyak orang suaminya ditangkap KPK gara-gara bisikan istri. Betul kan padok ko Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ciri-ciri haji yang diberkahi, ciri-ciri orang dapat haji mabrur, ketika sudah sa'i terhindar dari bisikan setan. Apa itu? Sudah melaksanakan perintahnya. Hajar, coba, apa kata Hajar? Deng, masa tasaleka kowe? Kita tinggalkan nggak di batu yang besar. Tidak ada gedung, tidak ada pohon. Panas nanti kalau siang. Masa lemuk na nyawa tak deng? Tasalaikan anakku bicu. Apa kata Nabi Ibrahim? Aga boleh buat Andriku. Ia parentana pungalak tala. Saya harus tinggalkan ki. Apa kata istrinya? Kalau ini perintah Allah, ini detik, ini waktu, salahnya. Kalau itu perintah Allah. Jadi Bu, kalau perintahnya suami, karena Allah, lanjutkan. Apa mega tolak kayak makukue? Ya kadang maknahe. Lu mas sempajang. Maka dia Bapak, sabar ki. Maka dana, ya, sadar na iya, nah udah suruh kalau mas sempajang. Contoh ini pertanyaan begini seperti kalau ada pengantin. Pakai ni jilbab sakaratul maut. Apa mage jilbab na 5 susung. Warna hitam di pertama. Putih kedua. Ketiga aslinya warnanya bolong. Weh, aina wasa ko selesai naripi-ripi na napakaluka ng kolonna. Baru sengaja tu cari yang di depan yang kayak begini. Mabutu-butu mondri. Kayak kipas pohon beringin. Akhirnya, bangnya ko masih hayalan salam. Maka laki na, Bu, dalam sampajang. Maka dah sadar ki pai. Itu gara jilbabku Magai. Maka dah boleh pede. Iya mak bawa ni sampajang loro si bawa sara. Kalau ada waktu, sekali na yoli lama parola Muhammad amo magaribi na pasi jamak Tony. Dan niya naman pasi jamak, pasi jemuk mania sana. Jadi ada Frita, salah satu hikmah saya lari-lari kecil dari Bukit Sapa dengan Marwah, salah satu diantaranya taat sama suami. Insya Allah. Itu lari. Yang larinya enggak begini, coba perhatikan. Larinya itu Bukit Sapa dengan Marwah, dimulai di Bukit Sapa. Ini dari start di sini melihat Mekah di sebelah sana. Jadi mulai satu putaran. Putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, putaran kelima, putaran keenam, putaran ketujuh. Kita menyingkir ke sebelah timur. Baru tahallul. Banyak kita juga mencukur rambut di sini, tapi tidak sama palanya mencukur rambut ketika sa'i. Dan ini wajib. Tidak diterima, ya, kalau tidak potong rambut. Makanya laki-laki, kalau mau pergi ibadah haji dan umrah, jangan mena tamang gondolo. Karena milik tepak ki gondolo nih. Ya, dan niatkan. Tidak ada bacaan tertentu ketika dipotong rambut. Bagusnya kalau orang suami istri, suaminya yang potong rambutnya. Ya, suami yang potong rambut istrinya dan istrinya potong juga rambut. Tapi apa hikmah daripada itu? Karena rambut itu akan jadi cahaya ketika dalam kegelapan, dalam kubur. Niatkan, ya Allah, hilangkanlah sifat-sifat binatang yang ada dalam tubuhku sama hilangnya monro yewiluaku oko Masjidil Haram. Saya ulangnya, sebelum dipotong, suruh suamita,
Pa, berdoa maki. Atau suruh istri, berdoa. Sudah berdoa, ya, potong. Niatkan, ya Allah, hilangkanlah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhku, hilangkanlah sifat-sifat binatang yang ada dalam tubuhku, sama hilangnya rambut ini di kepalaku. Insya Allah. Tidak ada bacaan tertentu. Dan ya Allah, rahmatilah, berkahilah rambutku ini. Ya, ketika tahallul, yaitu ketika di padang mahsyar di akhir nanti. Alhamdulillah. Nah, ini menyangkut dengan tawaf, kemudian tahallul. Nah, ketika Bapak Ibu kita wukuf di Arafah, tanggal berapa kita wukuf? Tanggal 15 ya? Tanggal berapa? Nah, jadi Bapak Ibu, ini wajib. Karena dari 6 rukun haji, yang wajib adalah wukuf di Arafah. Biar sakit, maka dokter, walaupun di atas mobil, yang jelas tergelincir matahari. Usahakan mulai duhur. Sudah ada maki di Bukit Arafah. Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan bermalam, dan besoknya, kalau kita di sini melakukan sholat Idul Adha. Alhamdulillah. Nah, apa hikmah? Kalau wukuf di Arafah. Nah, ini 2. Dengar baik-baik. Apa itu? Rajin-rajin membaca kalimat istighfar. Kalimat? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Tambah doa Nabi Ayu. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ala elong nyero. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Ustaz, malam pelat daing. Macam saja. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Karena bilang panjang kita. Malam mau pistan. Astaghfirullah. 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 Malam mau pistas. Astaga. Astaga. Tidak ada artinya itu. Elong cuma lagu itu. Jadi Anda Frita, baca ini baik-baik, banyak-banyak istighfar. Kenapa bilang banyak istighfar? Dengar ini baik-baik. Nabi Adam alaihissalam, satu saja dosanya. Sidimi dosana Nabi Adam. Apa itu, Bu? Sering dengar ceramahnya Ustadz ini, Bu. Dengar ini baik-baik. Apa kata Allah? Ya Adam, Hawa, makan semua yang ada di surga ini. Andre mana nyoko surgai? Kecuali ajak muanre koposit na surgai. Satu saja. Tapi dimakan gara-gara pengaruh istri lagi. Nah, bahaya betul aja istri. Ya, coba. Lebih lami Hawa nang beradeng. Pura mana ni jaiwan reko surgai tapi ada ya koposit na boleh. Melok ka coba. Melok ka coba. Maka jangan sayangku, ajak kasih muda peki lagi, nanti apalagi muanre. Akhirnya jauh. Tapi 3 kali digoda, lihat tua leko tawamu. Goyang. Di sini lagi, akhirnya dimakan. Pas dimakan, astagfirullah. Di sini mid leher. Ya ciaki paling manre. Siti Hawa ada mid darahnya. Astagfirullah, ya ciaki paling manre. Satu saja dosanya. Nangka ibu, pura ka menceramah agana satu ka Ustaz. Ye gara-gara HPW, bicene mencajikan ngului, kuma dosa kama beli ka ku HPW, de nanale ranjang. Angka tu iko tu de tu nala ko ranjang ya kuya, gara-gara dosa HP, nole de nanale bola. Coba, gara-gara HP itu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, inti pembicaranya Ustadz ini banyak-banyak istighfar. Jangan sudah di medan dalam sa'i, sudah dalam kedam wuku, HP materu, siaran langsung materu dalam hatiku.
Iya tahu megana mika pak duit nalono Mekah. Masalah berapa dibayar nih? Tinggalkan istri, tinggalkan suami, tinggalkan kampung, tinggalkan bisnis, sampai di sana video call mah terus. Pas mendarat di Madinah atau di Mekah agak nurusu. Bagaimana caranya Nabi bisa dapat telepon apa namanya? Gratis. Malimetoni pulsa 600.000. Jadi saya sampaikan, Bombe memang IHPW. Kecuali mau hubungi Pak Suherman. Ya, dalam keadaan tentu. Kakanda, sudah malam ke-14 ini. Insya Allah pesawat siap meluncur. Nah, itu ke pegang HP. Tapi sampai di sana, keadaan-keadaan tertentu saja pegang HP. Kecuali ada masuk di WA instruksi. Kita kumpul di mana? Di lobi. Tapi selain itu terutama wukuf di Arafah, banyak istighfar. Dan yang kedua, selain istighfar, banyak berdoa. Karena salah satu doa yang makbul, doa di tengah malam. Tahajud, doa kedua orang tua, doa antara kedua khutbah pertama dengan khutbah kedua, dan doa makbul, doa antara duduk di antara dua sujud. Selalu ada dua. Dan salah satu doa makbul ketika wukuf di Arafah, kalau kita sementara khutbah Idul Adha, maka banyak diminta. Apa itu diminta? Satu, ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahanku. Yang kedua, ya Allah, terimalah seluruh amal ibadahku. Mulai daripada kita balik sampai di sekarang, ya Allah, terimalah ibadahku. Karena ada ibadah tidak diterima. Mana itu? Waktu tanggal 14 Februari, Megana Wita Thomas Sudakka bagi-bagi jilbab seragam, bagi-bagi karpet di masjid, bagi-bagi sembako, tapi buntut-buntutnya tok doi. Paham Ibu? Ya Allah, terimalah semua itu. Walaupun tidak naik, aja kalau pilih pergi pungut semua karpetnya. Atau kebetulan yang kalau kota amal ko masigi. Pas na cabut dompetnya, ternyata ada uang 100 jatuh. Nah pilih, nah runtuk punya 10 sebue, punya 100.000, ia nagi pertama kota amal. Kalau ketemuan 100.000 di dompet, itu dikasih masuk di kota amal. Dapat uang 50, ia nagoro tama. Dan apa? 10.000 itu nah. 5.000 bukan. Pas dapat uang parang, oh tapa malesi, cek. Ini tidak sadar ini orang. Nah kobi. Kenapa? Maksudnya nih orang uang 100 tak jatuh. Tapi pamannya nih bapak nak kira bilang, iya munri ambil mas sumbang, nambil tahun 100, langsung dapat tamatau celengan. Sampai di warung dia bilang, man ini uang 100 kok tadi. Nah siapa aku dompet nama kada wah. Nah ulera dai ku mau pertama ko celengannya. Ah itulah ya Allah terimalah seluruh amal ibadahku itu. Walaupun menyumbang karena ada ilahnya, ada maksudnya. Terimalah semua itu ya Allah. Dan yang ketiga, doakan kikodong anak cucu kita. Saya lihat anak-anak di zaman sekarang beda dengan kita di zaman dulu. Kita dulu, apa mainan tak? Paling televisi umum. Main-main pakai bedilan. Tapi sekarang godaannya anak, apa itu? HP. Mau tidur? HP. Bangun dari tidur? Melok lo masih sekolah? Kembali dari sekolah? Melek suruh anaknya? HP. Maka ibu, anak ta ini guru besarnya adalah HP, bukan guru besarnya ustadz. Bukan guru besarnya guru di sekolah. Nah kalau sudah anak dipengaruhi sama HP, kalau bukan syafaat Allah, ni gana melok turun. Jadi doakan, puang, engkau kasih anakku Siddi. Ia maninangkan anakku loma nama buraku Singapura, 105 juta wajah. Waktu SD ya Allah masih ku koordinir. SMP aku mau pipak jilokku. Si kalina SMA tiada hari tanpa HP. Sampai di rumah HP teruk. Nah ternyata HP itu ada positifnya, ada negatifnya. Banyak orang judi online di HP. Banyak orang kenalan minuman di HP. Banyak orang kenal lawan jenis di HP. Maka ya Allah, kalau bukan dengan syafaatmu ya Allah, lindungilah anakku. Jadi dilindungi anak. Sama caramu melindungi
yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam, satu negara mau kasih jatuh. Satu negara mau bakar Nabi Ibrahim. Tapi dengan izin Allah, dengan jagaanmu ya Allah, Nabi Ibrahim tidak mempan dengan api neraka. Alhamdulillah. Melampik ni kapang. Jadi tolong yang kedua. Oh ya. Kita kasih lewat dulu ke dong. Oh, macet juga nih. Ya, sambil kita menunggu, kita baca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, terima kasih. Ini di luar manasik. Saya beberapa kali ditunjuk adik saya Dasat Latif jadi pembimbing. Ya. Jadi kona maka dan Riku Dasat Latif saya tunjuk selalu bulan 12. Sebulan saya mau buat jamaah kalau 12. Kenapa bulan 12? Kan dingin di situ, dingin. Saya amati itu mutawif pendamping Ustadz pada konale pesuruh. Ustadz, kenapa ini? Kulupa nuku di kamar. Masya Allah. Ustadz, kutunggu adekku. Sebelah ulama kamu suruh. Bagusnya Ustadz, apa dibaca kalau kita tawaf pertama? Apa begitu? Tapi ini yang paling merasakan. Yasin olallalo, lo ni bere jama. Ustadz, di mana toko emas di sini? Karena iya mana tuh doi menindek gagah. Ada semua macamnya. Ya. Ustadz, di mana itu karpet? Ternyata upi tangi. Nah, tarik tanganku itu penjual dalam. Ya Indonesia. Habib, semua yang barang di sini tidak ada asli Arab Saudi. Nambil itu zam-zam dengan kurma, inilah asli Arab Saudi. Cuma kurma dengan zam-zam. Karpet dari Turki. Ya, dari Turki itu karpet. Bahkan itu tasbih dibuat dari Indonesia di Jepara. Karena ada tasbih ku beli. Kayak pakaiannya Yorolio Lopona. Di mana dibikin ini? Karena pintar bahasa ini. Ini Indonesia. Mandiin Jafara. Jadi coba ibu, cere. Dari Jawa juga kadang-kadang. Jadi saya sampaikan buat ibu. Ajak tapas yang kai. Pergi sholat berjamaah karena banyak sekali barang tak taurus. Kain. Kadang kain dari Jepang dijual. Macam baju. Saya bilang Ustaz, dari Jepang itu ada juga jual Makassar. Jadi intinya, kecuali korma dengan zam-zam, itu buatan Arab. Yang lain itu sajadah, kadang buatan Turki, kadang buatan Jawa sendiri. Jadi kalau mau beli Bapak Ibu, ada di kampung. Nah, makanya di kode, lisu nak baja, ada memang nak ke Roma itu. Karena kan bayarannya berapa rial itu, 1 kilo. Jadi inti saya sampaikan ini, jangan gara-gara belanja di pasar, sehingga ibadah sholat berjamaah tertunda. Jangan gara-gara belanja sehingga kita kena tipu. Ya, saya sampaikan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ini yang penting. Di negara kita, di rumah kita tidur. Sampai di sana tidur juga. Jadi bagusnya kita jangan masuk surga sendiri. Kan dalam satu kamar, kalau yang kadang berempat atau kadang berdua. Tapi udah memang nih. Tolong ya komoto kini, eta foto toka. Kasih bangun juga, jangan masuk surga sendiri. Jadi satu kali, dengar baik-baik. Satu kali sholat berjamaah di masjid ya Madinah, itu berapa pahalanya? 10.000 pahalanya. Ya, 10.000 derajat. Dan satu kali sholat berjamaah di Masjidil Haram, 100.000 derajat Bapak Ibu. Jadi jangan gara-gara belanja, jangan gara-gara tidur,
Jangan gara-gara HP, tidak berjamaah di Masjid Madinah. Tidak berjamaah di Masjidil Haram. Makanya dari awal dari ceramah saya ini, jangan gara-gara HP, bombek dulu itu. Karena satu kali sholat berjamaah di Masjid Madinah, dapat pahala 10.000. Satu kali berjamaah di Masjidil Haram, 100.000 derajat. Maka jangan heran. Maka dah bu, maka dek waga kita ki lumak berjamaah selama boleh ki Makkah, maka dah agak muasang. Maka dah dek gagan nawita ki lumak berjamaah. Maka dia ambil kau kalkulator. Maka apa punya kalkulator pertanyaanku? Dibilang satu kali kak berjamaah di Masjid Madinah, dapat 10.000. Satu kali kak berjamaah di Masjidil Haram, 100.000. Kali berapa? Kali 20 hari. Buncang kalkulatorna. Iko nasang, mapamula ko jaji, letuk maku kue, de pamukali sampajakku. Wah, ini namanya Haji Bahlul. Bukan Haji Mabrur, tapi Haji Bahlul. Makanya Bapak Ibu, jangan heran. Kalau ada orang tanah suci, dari tanah suci di Mekah, nah tidak ada bergerak hatinya pergi sholat berjamaah. Ciri khas Haji Mabrur. Ciri khas Haji Mabrur, ketika belum dari tanah suci, alhamdulillah, dilihat dulu waktu belum tanah suci, putus-putus di sholatnya. Ia paniruntu mas sempajang, kadang satu kali satu minggu sholat Jumat. Waktu belum tanah suci, waktu belum haji, 3 kali setahun ke masjid. Magero, sumpahnya sunnah Idul Fitri, sumpah sunnah Idul Adha. Ditambah komamoli o koto masige. Oh, tak paling nama bagi talo. Nah, jadi pas dari tanah suci, alhamdulillah. Dilihat mi Pak Imam. Berapa kali? 5 kali sehari semalam sholat berjamaah. Alhamdulillah. Nah, cuma ada perempuan mengatakan, iya lakeku na cenga lumak berjamaah. Padahal boleh na Makkah. Saya bilang, maga na ceki. Maka boleh gare memanasik. Maka sholat seorang wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Saya bilang, coba gare, waktu mau ke Makkah, si ke Madinah, kendok mas sempajang. Oh, ke hotel deh. Maka deh, oh ke masjid. Dia bilang, rugimu itu dari ke Makkah, hendak ke masjid. Dia bilang, magai. Maka dah, oh usut punya usut. Ternyata ini suaminya, nah tahu bilang istrinya ini pengurus IWAPI. Apa itu IWAPI? Ikatan Wanita Pengedar Isu dan Gosip. Maka mencangi beda, maka dah Ustaz. Napala manang orang newe, lumak berjamaah, dia nama sular alalem. Maka dah katan rano, kadite nasangi Pak Aji ya. Ya Pak berjamaah 5 dia nama sular alalem. Maka ya kau sujui padang ke katok-katok 2 munrina. Maka ini ibu lebih di rumah sholat. Ya, di rumah. Kenapa? Kalau pergi sholat berjamaah di masjid, dapat pahala 27 derajat. Tapi kalau lisui, jujungi dosa, bitingi dosa, kokote dosa 2 juta pitu datu. Bahkan di neraka nanti, ayuhibu ahadukum ayakulalahma akhihi maitan pakaritumu. Kerjanya di neraka disuruh memakan bangkai orang mati. Jadi bu, pasilengangi pergi di masjid, di Al-Azhar dengan pergi ke pasar. Pergi mengajar, pergi nonton sepak bola. Kalau di lapangan bisa berteriak. Kalau di rumah sekolah bisa gosip. Di pasar bisa ngerumpi. Tapi kalau di masjid, pakai masker. Kalau perlu lemah teko. Ajak napalak manam bobon na yanu. Sebelum corona kami mana bobong. Letih mau kuke mau pana pakai. Bobon na yanu mati nasa baler ko biang ko galungi. Jadi ini, kecuali ini juga laki-laki suami. Dia bilang, Ustaz, waktu ku anak darah 5 waktu kak, 6 waktu kak sholat berjamaah. Saya bilang, nah 5 waktu ji. Maka dek, nah sama bali bola kak masih sama pagar kak, biar duhaku di masjid juga. Pas pura malakai, nah cia maka dek bamiro, nah cia nggak lakiku. Di belakang bilang pokok dia nawading. Tapi upaya Ustaz, magai. Maka dek lakiku, setiap boleh kamu berjamaah, pasti si bongkar nggak kau boleh. Maka dah kaya aja laketa, maka dia rumah tekengnya ke pintu gerbang. Maka dia rumah lasai, maka dia. Nawi benena, weh pada mau paris di Desi Ratnasari. Istri kedua. Maka dah magi, maka dah Ustaz, kalau kamu berjamaah apa cindroi mata kak? Ya nasi pasti malaga kak. Maka apa amai pun doja remaja masjid na cemburi mana tuh. Nah, kalau ada suami nalarang istrinya ke masjid jangan ibu. Ya karena itu perintah wajib. Tapi dilihat
Kalau nalarang ki saja pergi berjamaah, nah tidak nalarang ki pergi di pasar, si gentung-gentung, lobot tinge, menrek makelong, telu lagu na pacapu, atau pergi main poco-poco, pergi main senam kalau 17 Agustus, pakai celana pendek, paitamana peralak na Bukit Sapa dengan Marwah, yang pertama di belender, suaminya dulu. Ya aku mau belender kibu, kamu akan sisa. Kalau belender kita ada enggak di sisa? Yang pertama di belender kalau ada ibu main karaoke pakai celana pendek, ibu main poli pakai celana pendek, kelihatan peralatan Bukit Sapa dengan Marwah, suami tak dulu di belender. Jadi tidak adil. Bahkan suaminya nanti bertanya di pada masar, ya Allah, kenapa mata saya tidak ada sebelah, telinga saya tidak ada sebelah, kanan saya tidak ada sebelah, kaki tidak saya. Apa kata malaikat Jibril? Kamu dulu dikasih istri, muat cel lomak berjama oko alasar, nade muat cengi lomak kelok kongka lektong, kata buting. Paham sampai di sini, Bu? Nah, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmah manasik haji ini, saya pesankan sama Nanda Frida, ada mutawif nanti yang bimbing ke. Jangan khawatir bilang wajib ini dibaca. Ya, sesuai dengan kata hati nurani. Insya Allah, semoga kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu ikhlas datang di sini. Semoga ada nanti juga anaknya jadi ustadz. Insya Allah. Terbukti, karena saya lihat banyak ibu-ibu di kampung. Jago anaknya di kota. Ditelusuri ternyata juga orang kampung. Kenapa? Betul mungkin ibunya tidak ternyata ustadz, tidak tahu bahasa Arab. Tapi karena ibunya berdoa dengan bagus dan terutama di masjid, akhirnya dikasih anak yang soleh dan soleha. Dan yang penting juga doakan alilalo kak manitu yang soleh dan soleha juga. Apa amo pagama anak tak? Dengar baik. Biar anak tak ustad, maka sing anak tak, tapi dapat istri seperti istrinya Abu Jahal, Abu Lahab, wabillahi taufiq walidayah. Melok ni masumbang anak tak. Maka deh, belikan saya kodong bapak, mama kerudung baru, melok malepak. Tapa nabi cibenena, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi, nasabak karena STI suami taklu istri, apa jadi kasih? Suami taklu istri. Melok dikasih anak-anak, malengi. Tapi karena dapat istri, bagaikan Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, maka tak beren dia tuh. Bapak, mengiramokan. Itu anak pertama di wisuda. Anak kedua tema sekolah melok si boting. Itu anak SMP melok si nasi kawa isina. Nasi agak migalu 20 mikaru menre. Nah ibu-ibu mau lagi. Akhirnya bapak ibu berdoa supaya dikasih anak yang soleh dan soleha, menantu yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Mana buktinya anak yang soleh dan soleha? Kalau ada seorang tua mau dinikahkan anaknya, ya kehendak orang tua, pilihan orang tua, nah mau pilihan pilot, itu namanya anak yang soleh dan soleha. Dan saya yakin orang tua yang pilihkan jodoh anaknya, saya lihat rezekinya juga bagus. Dan dibuktikan ke tanah suci. Alhamdulillah. Mana buktinya Ustaz? Buktinya Mi Afrida. Nah, kenapa? Karena mungkin ya mamanya masih muda. Mana ibunya Afrida? Ya, masih muda, subhanallah. Malolomo pamakna, subhanallah. Ya, bagus sekali nih kita jodohkan anak tak, dan lebih bagus ya cepat juga menunaikan ibadah haji dan umrah. Akhirnya mari kita berdoa bersama-sama. Saya yang memimpin doa, ibu bapak yang aminkan. Sekali lagi, saya yang berdoa, ibu bapak yang mengaminkan. Didahului dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Allahumma ya Razak ya Ganiun ya Dzal Jalali wal Ikram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapa kami serta guru-guru kami ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi di waktu kami kecil.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha perkasa dan maha bijaksana. Anugerahilah ilham, hidayah dan taufik Ananda Frida ya Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Anugerahilah kekuatan dan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Anugerahilah kekuatan dan kemudahan serta kesehatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, tuntunlah Ananda Frida ya Allah untuk beribadah kepadamu dalam menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Jauhkanlah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jauhkanlah dari malapetaka dan penyakit-penyakit ya Allah. Terutama penyakit yang menghalangi dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Ananda Frida bin Salman ya Allah menjadi haji yang mabrur. Menjadi haji yang mabrur ya Allah. Menjadi haji yang mabrur ya Allah. Dan lindungilah keluarga dan hartanya ketika dalam menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Dan ya Allah, yang penting daripada itu, anugerahilah ilham, hidayah dan taufik kepada seluruh hambamu yang hadir pada kesempatan ini, yang ada niatnya maupun sudah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayna rabbana bisalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya serahkan ke MC, saya mohon maaf kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan edek napada kontrina das atlatif. Saya mohon maaf ya, tapi mama aku bilang ibaratnya gola, sidi gola celak, sidi gola putih. Jadi itu lagi bangkit. Nah, ternyata mama saya ini bukan dosen, bukan guru, bukan juga ustadz. Tapi itu jinata mamaku. Yang jelas, kalau anak dijaga makanannya, anak disuruh sholat berjamaah, mudah-mudahan sebelum meninggal dirasakan itu kenikmatan mendidik anaknya. Alhamdulillah, namanya mama saya, ada masjidnya namanya Haji Sitimang. Kenapa? Karena ada anaknya soleh, ada yang menantunya juga soleha. Jadi makanya berdoa baik-baik. Dan yang terakhir, buat kita yang tidak menunaikan ibadah haji, buat kita yang tidak menunaikan ibadah haji, insya Allah, bagaimana? Ternyata Allah menyampaikan, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Siapa yang disuruh berkurban? Yang disuruh berkurban adalah orang mampu. Siapa orang mampu itu? Salah satu di antaranya kena penyakit kuning. Aga penyakit kuning ini 10 jarina apa pakai ulawang. Decilina ulawang, rantena ulawang, amoy sina nataro itu berliang. Itu yang disuruh berkurban. Siapa lagi termasuk ahli hisab, perokok. Maka Ustaz, ternyata itu rokok bintang mas, ada bintang mas ini. Bintang mas 10.000 satu hari. Sibuk kok, bahkan tidak ada 2 bungkus. Kalau 1 minggu 7 bungkus. 1 bulan 30 bungkus. 1 tahun 365 bungkus. Kali 10.000, 3.750.000 rupiah. Nah berkorban cuma 2 juta. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang perokok atau sudah beli motor, sudah beli mobil, selama hidupnya, maka robalalo kimakukue. Insya Allah. Saya ulangi, ada mi gedung walet na bikin, ada mi rumah na bikin, ada mobil di bawah rumahnya, ada motor, mapelok toni, ia na masuk ko mate dan makaroba, na balender masuk pengalatala. Ya, jadi ada hikmahnya kita ikuti manasik ini. Semoga yang tidak ke tanah suci, insya Allah melakukan puasa, kemudian sholat Idul Adha dan berkurban. Insya Allah. Terima kasih. Saya Al Husari Latif. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.